Shalom bagi kita semuanya, saudaraku, hamba-hamba Tuhan, pendua pengikut Yesus. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan untuk menyembah, memuji dan meninggikan Tuhan Allah kita. Dia layak dipuji dan disembah. Mari kita bawa hati kita, hidup kita, ucapan syukur kita kepadanya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan lewat doa kita. Kiranya doa kita menurunkan kuasa Tuhan, menyenangkan hati Bapa kita pagi hari ini, saudara. Sebab dialah Tuhan kita, gunung batu kita, tempat perlindungan kita, saudara. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Naikkanlah syukur kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kebebanan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu selain daripada kami dapat memuji menyembah-Mu? Tidak seberapa perkataan-perkataan kami yang bisa menyenangkan hati-Mu, tapi inilah hati kami yang kami persembahkan kepada Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami pagi hari ini Tuhan. Biarkan hidup kami terus memuliakan Tuhan. Penyembahan kami persembahkan kepada Tuhan. Hidup kami berikan kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang begitu besar Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kami mengaku Yesus baik. Dalam segala sesuatu yang Kau rencanakan bagi kami Tuhan baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami berkata Yesus baik. Pagi hari ini baharui visi kami, baharui hati kami ya Tuhan. Buka mata kami, kita dapat memandang kepada kebesaran-Mu ya Tuhan. Ajar kami, sentuh hati kami Tuhan, untuk kami dapat menikmati kasih setia dan kebaikan-Mu, untuk kami mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami panggil Engkau Bapa. Pagi hari ini kami sanjung nama-Mu ya Tuhan. Ajar kami bersekutu dengan-Mu. Ajar kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan lagi firman-Mu. Ajar kami Tuhan melakukan apa yang Kau perintahkan, dan membuang menolak segala larangan-larangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Berkat-Mu bagi umat-Mu, berdoa pengikut Yesus yang ada di rumah-rumah pada saat ini. Apa yang menjadi pergumulan doa mereka, Yesus adalah jawaban bagi setiap kami yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Pengikut Yesus yang dengan setia datang terus berdoa bersekutu dengan Tuhan. Kiranya kita terus menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Doa persekutuan kita yang begitu baik dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita saudara. Tuhan memulihkan, menjamah, menguatkan kita di pagi hari ini. Kita akan baca firman Tuhan yang akan memberkati kita saudara dari Lukas pasal 11 ayat yang pertama saudara sampai ayat 27 28 ya. Lukas 11 ayat yang pertama sampai 28. Firman Tuhan akan memberkati kita semuanya. Haleluya. Tuhan memberkati kita saudara dengan sukacita, dengan kasih. Kita baca firman Tuhan ini sehingga firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi berkat, kekuatan bagi kita sepanjang hari ini saudara. Mari kita membacanya. Bagaimana kita berdoa, hal berdoa. Beberapa ayat perikop firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Kiranya ketika kita membaca, Tuhan Roh Kudus bekerja dalam hati kita, memberikan pengertian bagi kita. Haleluya. Hal berdoa. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya
kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan diri sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kau berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh jahat lainnya lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, 28 bersama-sama. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ada banyak berkat firman Tuhan yang kita ambil pada saat ini, saudara, yang menjadi bekal kekuatan bagi kita sepanjang hari ini. Yang pertama, saudara, yaitu bagaimana kita belajar mengenai doa ya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, doa Bapa kami. Nah, tentunya kita sudah hafal mungkin lagu doa Bapa kami ini, akan ada juga nyanyian, ada lagunya. Tetapi pada saat pagi hari ini biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, saudara, betapa pentingnya berdoa. Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa, Tuhan Yesus juga mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Doa adalah napas hidup. Doa adalah persekutuan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah, saudara yang kasih, satu alat bagi kita untuk kita menyatu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, saudara, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, rasa syukur kita ataupun permohonan doa kita, saudaraku. Dan lewat firman-Nya Tuhan berbicara kepada kita. Inilah hubungan kita dengan Tuhan. Dan saudaraku, betapa pentingnya, saudara, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menyampaikan isi hati kita, kerinduan kita, keinginan kita, bahkan juga, saudara, kita mendengar suara Tuhan juga.
Nah, pagi hari ini saudara diajarkan kepada kita memanggil Tuhan yang kita sembah itu adalah Bapa. Jikalau kamu berdoa katakanlah seperti ini, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Bapa, dikuduskanlah namamu. Bapa itu saudara, ya, Bapa ya adalah berasal dari bahasa Ibrani Abba, sumber. Saudara, Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Bapa kita, Dia yang memelihara hidup kita. Hanya satu kata kita ucapkan Bapa, itu sangat banyak berkatnya, banyak artinya. Dia adalah Tuhan, Dia adalah pemimpin, Dia adalah yang bertanggung jawab, Dia pemelihara hidup kita, saudara. Lalu dikatakan dikuduskanlah namamu. Saudara, pentingnya kita memberikan pujian kepada Tuhan, saudara, memberikan pengagungan kepada Tuhan. Betapa Tuhan itu baik. Sepanjang malam Tuhan berkati kita, dan Tuhan berikan lagi pagi hari yang indah bagi kita. Saat ini kita boleh menikmati karyanya, kasihnya, perlindungannya, penyertaannya. Patutlah kita datang kepadanya memberikan syukur kita, saudara. Kita bernyanyi, kita bermazmur, kita tinggikan Dia, saudara. Dan kita tahu kerajaan Allah itu tentunya damai. Damai, tenang, bahagia. Maka dikatakan datanglah kerajaanmu di sorga, di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu. Nah, saudara, kita hadirkan damai Allah, sukacita surga, ketenangan yang ada di surga itu di bumi, di hati kita, di rumah kita, saudara. Lalu ayat yang ketiga, berikanlah kepada kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ada permohonan dalam doa itu, saudara. Setelah kita panggil Dia, kita puji, kita hadirkan kerajaan Allah, kebenarannya di dalam hidup kita, di keluarga kita, saudara. Ada permohonan kita. Apakah permohonanmu pada saat pagi hari ini, saudara? Mungkin saudara memohon, saudara, pekerjaan, usaha saudara diberkati oleh Tuhan, anak-anak saudara mendapat pekerjaan, atau kesembuhan saudara, atau bahkan perekonomian saudara, makan minum pakai saudara diberkati oleh Tuhan. Ada permohonan doa kita. Nah, perluasan usaha kita, saudara, usaha-usaha yang baru. Apa permohonan saudara? Tentu ada permohonan saudara. Sampaikan kepada Tuhan. Mungkin anakkah saudara, keluarga yang diberkati, ya, jodoh anak kita, atau saudara anak gadis pada saat ini jodohmu, saudara, masa depanmu. Ada permohonan kita, sampaikan kepada Tuhan. Nah, dan dikatakan saudara, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Kenapa harus hari ini? Supaya besok kita datang lagi. Tuhan mau kita datang kepadanya tiap-tiap hari. Bukan berarti Tuhan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan kita setahun, bahkan 7 tahun. Tapi Tuhan mau kita bersekutu dengan Dia tiap-tiap hari. Karena kita adalah anaknya dan Dia adalah Bapa kita. Pentingnya hubungan, komunikasi kita dengan Tuhan, yaitu lewat doa dan persekutuan kita. Baik ketika kita ada permohonan, kebutuhan, kita datang kepada Tuhan. Baik ketika doa kita dikabulkan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, saudara. Dan kemudian, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan. Yakinkan diri kita, saudara. Hati kita berkenan kepada Tuhan. Jangan ada dosa yang ditutupi. Jangan ada dosa yang disembunyikan. Ya, orang tahu dosa kita itu atau tidak tahu, tapi Tuhan tahu, setan pun tahu apa yang kita lakukan. Tuhan pun tahu apa yang kita lakukan. Itu sebabnya terbuka jujur hati kita di hadapan Tuhan, supaya kita bersih dari segala dosa. Ya, dosa itu adalah penghalang, penghambat bagi kita. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Bukan tanganku kurang panjang menolong kau, bukan telingaku kurang tajam mendengarkan setiap doamu, tapi yang merupakan pemisah antara aku dengan engkau ialah dosamu, kata firman Tuhan. Jadi buang segala dosa, akui dosa, tinggalkan itu, saudara. Jangan berbuat dosa. Atau kalau kita melakukan dosa, saudara, ada dosa disengaja, ada dosa tidak disengaja, sampaikan kepada Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi.
Kemudian usirlah setan, jangan membawa kami kepada pencobaan. Waktu itu saudara, ya Yesus masih di muka bumi ini. Tapi setelah Yesus naik ke sorga, dalam Yohanes, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Karena itu kuberikan kuasa itu kepadamu. Pergilah. Dan kemudian Lukas 10, kemarin saudara Lukas 10 sudah kita baca ayat 19. Sesungguhnya aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kuasa telah diberikan Tuhan kepada kita. Usirlah roh jahat, karena tidak ada yang baik pekerjaan setan itu. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Usirlah setan itu. Jangan lagi suruh Tuhan mengusir setan. Jangan lagi suruh Yesus mengusir iblis itu yang mengganggu kita. Tapi kuasa telah diberikan kepada kita. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Lawan iblis itu. Bagaimana cara melawan iblis itu? Usir dalam nama Yesus. Roh pengganggu, setan tidak boleh berkuasa menjamah keluarga, rumah tanggaku, usahaku, kebangkrutan, kutuk-kutuk dosa. Saya putuskan kuasamu. Engkau tidak boleh berkuasa menjamah hidupku sepanjang hari ini. Tidak boleh berkuasa menjamah anak-anakku sepanjang hari ini. Usirkanlah dia, saudara. Lalu ketika kita berdoa, Yesus sendiri mengatakan ini. Ya, satu perumpamaan. Jika seorang di antara kamu tengah malam datang kepada seorang sahabatnya dan meminta roti, sahabatmu itu berkata, bukakanlah aku pintu, berikanlah aku 3 roti. Karena ada sahabatku dalam perjalanan, dia singgah di rumahku minta makan. Tidak ada yang kuhidangkan bagi dia. Tolong berikan aku roti. Masakan saudaramu itu berkata, jangan ganggu aku sudah tidur. Anakku juga sudah tidur. Tapi kalau orang itu terus memintanya, maka dia akan memberikan. Kalau kita terus berdoa, ini adalah perumpamaan langsung Tuhan Yesus. Kalau kita terus berdoa dan berdoa, bersekutu kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, masakan Tuhan tidak memberikan? Dan dikatakan ayat yang ke-10 ini, saudaraku, setiap orang yang meminta menerimanya, setiap orang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibuka. Jangan bosan-bosannya berdoa, saudaraku. Tetaplah berdoa, tetaplah bersekutu kepada Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita semakin sensitif akan suaranya. Kita akan semakin kreatif, semakin terbuka jalan bagi kita. Jangan jenuh berdoa. Sekali, 2 kali, 3 kali kita berdoa, doa belum dijawab. Udahlah, aku sudah berdoa tapi doaku tidak dijawab. Teruskan, saudara. Ada jaminan firman Tuhan berkata, setiap orang meminta akan menerima. Setiap orang mencari akan mendapat. Setiap orang mengetuk pintu, baginya pintu akan dibukakan. Bapak mana di antara kamu kalau anaknya minta roti, ya, meminta roti dari bapaknya, maka memberikan ular. Jikalau ia meminta telur, dia memberikan kalajengking. Gak ada itu, saudara. Kita sebagai orang tua, saya sebagai ibu, saya berusaha memberikan yang terbaik bagi anak saya. Ya. Tuhan berkata, jikalau kamu saja bapak yang jahat, sebaik-baiknya saya sebagai ibu, sebaik-baiknya bapak-bapak pada saat ini yang ikut di doa pagi ini, sebaik-baiknya engkau Bapa. Tapi dibanding dengan kasih Bapa di sorga, masih jahat. Kamu saja Bapa yang jahat, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga, dia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Memang saudaraku, sepertinya tidak ada hubungan ikan, roti dengan Roh Kudus, saudara. Tapi kepada orang yang meminta Roh Kudus, Tuhan memberikan Roh Kudus.
Roh Kudus lebih daripada segalanya. Karena Roh Kudus menginsapkan kita ke dosa. Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang akan datang kepada kita. Terhadap itu pun Dia berikan kepada kita. Apalagi soal makan, soal telur, soal ikan. Gampanglah itu bagi Dia, saudara. Yang hari ini kita makan, besok kita buang ke jamban. Roh Kudus itu kekekalan pun Tuhan berikan kepada kita. Jadi marilah kita mencari hadirat-Nya, saudara. Marilah kita terus berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Nikmati setiap doa persekutuan kita dengan Tuhan. Semakin terbuka hati kita, semakin lembut hati kita di hadapan Tuhan, mudah Tuhan mengingatkan kita. Apabila kita terus datang di hadapan-Nya, saudara. Nah, puji Tuhan. Inilah kerinduan hati Tuhan bagi kita. Berkat yang pertama pada saat ini. Berkat yang kedua, ketika Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan, ketika itu setan keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Nah, lihatlah pekerjaan Tuhan itu, saudara. Dan lihatlah pekerjaan setan itu. Pekerjaan Tuhan memberikan hidup, bahagia, sukacita, menyembuhkan. Tapi setan membuat orang bisu tidak bisa berkata-kata. Sungguh sangat jahat setan itu. Memberikan penyakit, membuat miskin, membutakan mata rohani. Tapi Yesus memberikan hidup, melepaskan orang-orang yang berdosa, menyembuhkan orang-orang yang sakit, membuka mulut yang bisu, mengusirkan roh jahat yang membuat mulut orang itu, yang menahan lidah orang itu sehingga tidak bisa berbicara. Yesus mengusir roh jahat itu, maka orang itu bisa berkata-kata. Oh, luar biasa, saudara, kuasa Tuhan. Hal yang baik, hal yang begitu luar biasa yang Tuhan lakukan. Tapi juga orang masih berkata, oh, Dia mengusir setan dengan Beelzebul. Dia mengusir setan dengan penghulu setan. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus berkata, saudaraku, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Benar, saudara. Gak mungkin Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dan dikatakan Tuhan Yesus, sebuah kerajaan yang terpecah-pecah pasti hancur. Sebuah rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Maka untuk itu, mari kita bersatu. Rumah tangga bersatu, gereja Tuhan bersatu untuk menjadi berkat. Suami istri bersatu, anak-anak bersatu, kakak adik bersatu, saling mengasihi, saling memberkati, saling menguatkan. Jangan ada iri hati, jangan ada kecemburuan. Orang tua, jangan pilih kasih antara anak yang satu dengan anak yang lain. Bapak sayang ini, ibu sayang itu. Kita sudah belajar dari Yakub dan Esau yang akhirnya mereka jadi bertengkar, ada iri hati, kecemburuan. Kita sudah belajar dari keluarga Yusuf, di mana Ishak, saudaraku, mengasihi Yusuf, sedangkan yang lain lebih daripada yang lain. Akhirnya kakak-kakaknya jadi cemburu. Mari bersatu. Orang tua sama mengasihi anak-anaknya. Yang walaupun memang kadang-kadang orang tua itu tidak pilih kasih, ada memang di antara anak-anak itu lebih ngerti hati orang tuanya, sehingga seolah-olah orang tua pilih kasih. Tapi biarlah dari pihak orang tua, dari pihak mertua juga, kepada menantu yang satu dia sayang, dipuji-puji. Menantu yang satu diomongin. Ketika menantu yang satu datang disambut dengan baik, ketika menantu yang satu datang dicuekin. Jangan seperti itu. Bersatu sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia, diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan berkata setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Biarlah kokoh keluarga kita, kokoh gereja kita, kokoh usaha kita. Karena pimpinan dan karyawan adanya kerjasama yang baik, saling memberkati, saling menguatkan, saling meneguhkan. Saudara yang kasih,
Ya, Tuhan menolong kita semua, saudara ya. Tuhan menolong keluarga kita, rumah tangga kita. Suami istri saling menguatkan, meneguhkan hari ini. Nah, saling memberkati. Ada kekuatan yang begitu luar biasa kalau suami istri bersatu. Anak-anak juga mendukung orang tua. Orang tua memperhatikan anak-anak. Ada kekuatan yang begitu luar biasa. Datangkan, turunkan hadirat Allah, kerajaan Allah di keluarga kita, saudara. Ya, tadi dikatakan saudara, apabila seorang yang kuat, yang lengkap bersenjata, menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Nah, mari kita kuat dengan senjata Allah. Apakah senjata Allah? Efesus pasal 6. Ya, saudara yang kasih, pedang roh, baju jirah, ikat pinggang kebenaran, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, ketopong keselamatan. Nah, itulah saudaraku senjata-senjata rohani kita. Jaga pikiran kita, jaga hati kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kuat dan kokoh. Tapi dikatakan di sini 23, tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkan dan akan membagi-bagikan rampasan. Siapa yang tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kita bersyukur kuasa Allah tak terkalahkan. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu kuberikan kepadamu. Kita memiliki kuasa Allah. Dan kemudian saudara, Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa Allah ada pada kita. Mengalahkan iblis. Siapa bersama dengan Allah, Allah ada bersama dengan dia. Siapa yang tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Siapa mengumpulkan bersama aku, tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Hari ini kita bersama dengan Allah. Hari ini kita berdoa, bersekutu dengan Allah. Kekuatan Allah ada pada kita. Allah ada pada kita. Allah ada di rumah tanggamu. Allah ada dalam keluargamu. Ketika engkau bersama-sama Allah pada saat ini berdoa, mengumpulkan, menyembah, maka Allah hadir. Tuhan hadir, kuasa itu ada pada kita. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Karena sebagaimana Daud berkata, jikalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Allah adalah terangku, Allah adalah kekuatanku. Jikalau Allah di pihakku, siapa yang menjadi lawanku? Tidak ada, saudara. Ya, tidak ada. Yakinkan Allah ada di pihak kita. Bagaimana kita meyakinkan Allah ada di pihak kita? Datang pada saat ini kepada Tuhan. Lekatkan diri kita kepada Tuhan. Bersekutu dengan Dia. Terima firman-Nya. Kerjakan firman-Nya. Layani satu dengan yang lain. Ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, saudaraku. Dan biarlah hati kita terus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang waktu kita lahir baru, ya, bukan kepenuhan seperti itu. Tapi tiap-tiap hari. Ketika kita penuh dengan ketika kita lahir baru, Roh Allah itu, Roh Kudus itu langsung berdiam otomatis dalam hati kita. Tetapi untuk tiap-tiap hari, pekerjaan kuasanya itu aktifkan dalam kehidupan kita. Aktifkan dalam kehidupan kita sehingga kita sungguh-sungguh merasakan dan melihat nyata kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita secara pribadi. Semakin hari, semakin ringan hidup kita. Dan memang Tuhan berkata, kuk yang kupasang itu ringan. Ya, beban pun ringan. Kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Kita bersama dengan Yesus enak. Kuk itu tanggung jawab. Beban-beban yang kita pikul itu ringan. Tidak melebihi daripada kekuatan kita kalau kita bersama dengan Yesus. Itu sebabnya dikatakan di sini, siapa yang tidak mengumpulkan bersama dengan aku, ia lawan kita. Siapa yang tidak, ia mencerai-beraikan. Siapa yang bersama dengan kita, tidak melawan kita, ia bersama dengan kita. Jikalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kita. Saudara kekasih, hidup kita menjadi lebih ringan. Saudara, hidup kita diberkati. Nah,
hidup kita menjadi sentosa. Dan memang itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara kasih, Tuhan berkata, saudaraku, ya, mari datang kepadaku, mari datang kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dan aku akan memberikan, di terjemahan yang lain, aku memberikan sentosa bagimu. Tuhan memberikan sentosa, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan sejahtera bagi kita. Saudara, ketika kita terus ada bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, penuhi hati kita dengan roh, dengan firman-Nya. Jangan kosong. Sebab apabila kosong, ayat 24, apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang lain. Dia mencari tempat perhentian, tetapi tidak mendapatkannya. Ayat 25, maka dia pergi lagi, dia lihat lagi rumah yang ditinggalkan itu dulu kosong, bersih, rapi, teratur. Kenapa bersih? Sudah dibersihkan Yesus dengan kuasa darahnya. Rapi, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kosong. Kosong dari mana? Kosong dari firman Tuhan. Itu sebabnya jangan kosong dari firman. Isi hati kita terus-menerus dengan firman. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Pikirkan firman Allah itu. Bersekutu dengan Dia. Maka Yosua pasal 1 ayat 8 berkata, kemanapun kau pergi, engkau akan berhasil. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan, tidak layu daunnya, artinya tidak sakit-sakitan, tidak lemah. Ada kesegaran, ada semangat, ada gairah. Dan orang yang bersemangat mampu menanggung beban yang berat sekalipun. Jangan kosong dari firman Tuhan. Ketika setan itu melihat kosong, maka dia mengajak 7 roh jahat lagi yang lebih jahat. Kenapa diajak 7 roh jahat itu? Dia pun pintar juga ya. Dia berpikir, aku sendiri di situ sudah diusir. Aku tidak bisa lagi sendiri. Aku harus mengajak 7 roh jahat lagi yang lebih jahat dari saya. Maka keadaan orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Jangan ada mantan anak Tuhan. Jangan ada mantan pendeta. Jangan ada mantan hamba Tuhan. Lebih baik mantan penjahat daripada mantan pendeta. Mantan pelayan tidak baik. Lebih baik kita mantan penjahat, mantan penjinah, berarti tidak lagi penjinah, berarti tidak lagi penjahat. Sekarang sudah menjadi hamba Tuhan. Sekarang menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Jangan kosong hati kita daripada firman. Sedikit firman Tuhan tiap-tiap hari yang kita dengarkan di doa pagi bersama dengan pengikut Yesus pagi hari ini, lakukan. Karena firman Tuhan berkata di sini, yang terakhir, berkat yang terakhir. Orang berkata, berbahagialah kandungan yang mengandung engkau. Berbahagialah susu yang menyusui engkau. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman dan memeliharanya. Jangan bangga dengan relasi-relasi kita, dengan om tante kita yang kaya, dengan keluarga kita yang kaya, yang hebat, yang mungkin ada anggota DPR, MPR, DPR, bahkan mungkin punya saudara dengan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia, saudara. Ya, berbahagia, dibangga-banggakan, saudara. Tapi yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman dan yang memeliharanya, melakukannya. Berbahagialah saudara semua yang ada bergabung di doa pagi ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian firman Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan kita di pagi hari ini, saudara. Tuhan menolong kita semuanya. Terima kasih Pak Omega, ya, ulang tahun yang ke-57. Tuhan memberkati. Ya, haleluya. Siapa lagi yang ulang tahun, saudara? Cepat-cepat diketik di kolom komentarnya supaya Ibu Esther dan kita semua yang ada di grup doa ini juga boleh mendoakannya. Ya, maafkan saya, saudara, kadang-kadang tidak bisa jelas saya baca, saudara. Kalau ada permohonan-permohonan doa saudara, setelah selesai doa ini, amin, kami masih lanjutkan doa. Kami bisa mendoakan, saudara.
Ya, kemarin ada Ibu Hotma Pardede yang selalu bersama dengan kita ulang tahun yang ke-50. Hari ini ada Bapak Omega ya, Omega 57. Saya baca tadi ya. Selamat ulang tahun Pak Omega. Tuhan memberkati ke-57 tahun. Nah, siapa lagi? Ada lagi yang ulang tahun hari ini. Tuhan memberkati, umur panjang menjadi milik saudara semuanya. Ya, haleluya. Masih adakah yang ulang tahun supaya kita sama-sama mendoakannya? Kita doakan saudara. Bapak Omega tadi ya. Bapak ya. Ibu. Oh, Ibu Omega. Maafkan saya. Bukan Bapak, tapi Ibu Omega. Hari ini genap umurnya 57 tahun. Tuhan memberkati Ibu. Tuhan, oh ya, Ibu Omega. Omega ya. Happy birthday Ibu Omega, panjang umur, sehat selalu, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong kita dalam doa pagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, happy birthday Ibu Hotma ke-50. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Mari saudara kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Bawalah doa kita, bawalah penyembahan kita. Tentunya kami tidak bisa mendoakan satu persatu saudara secara umum, mungkin bisa kami doakan. Tetapi bawalah saudara ucapan syukur kita kepada Tuhan, pergumulan kita, permohonan doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajaiblah Tuhan Allah yang setia, diberkatilah Engkau ya Tuhan. Saat berdoa Tuhan bekerja. Haleluya. Tuhan membukakan tingkap di langit bagi kami. Tuhan menjawab doa kami. Hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat kehadiran di tengah-tengah kami pada saat ini. Di rumah kami, terima kasih buat penebuhan yang kudus bagi kami. Dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Berdoa, Tuhan
berdoa melakukan yang tak mungkin bagi doa membukakan bintang langit. Sekali lagi kita katakan saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan
suami istri yang mengerti Tuhan, sepakat untuk di dalam mengambil setiap keputusan. Mereka berbahagia bersuka cita, mendidik anak-anak yang patuh, anak-anak yang mengandalkan Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, Engkau Tuhan Allah memberkati yang masih mengontrak rumah, berikan rumah pribadi bagi mereka ya Tuhan. Kasih Tuhan limpah bagi mereka. Mereka yang masih karyawan kontrak, mereka menjadi karyawan tetap. Mereka yang rindu Tuhan membuka usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami pada saat ini yang sedang mengalami sakit tubuh, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kuasa hidup Yesus menjamah, menyembuhkan, bekerja, mengangkat segala penyakit yang ada dalam tubuh mereka pada saat ini. Tercurahlah kuasa Tuhan. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada kekuatan kesehatan menjadi milik saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit pada saat ini. Kami berdoa kesembuhan yang luar biasa, kekuatan yang seperti pada burung Raja Wali, itulah dimiliki oleh hamba-Hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Engkau Tuhan memberkati kami dalam melakukan segala kegiatan aktivitas kami. Tuhan memberkati kami, sukacita yang melimpah-limpah menjadi milik kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mulai pagi kami awali dengan doa, sepanjang hari kami menang. Tuhan menolong kami, memberkati kami, memberkati aktivitas kami, berhasil untuk kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami kepada Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan puji syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Anugerah Tuhan yang melimpah itu ada pada kami. Kasih sayang Allah Bapa memberkati dan memelihara kehidupan kami semua, serta damai sejahtera, kekuatan, hikmat, kuasa, pengurapan yang datangnya dari Allah Roh Kudus mengurapi kami pagi hari ini, sehingga kami hidup berkemenangan sepanjang hari ini. Puji-pujian terus ada dalam mulut kami kepada Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan amin.